Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minta solusi. Beberapa minggu yang lalu tanpa sengaja saya telah melakukan ghibah. Ada seorang fulana bertanya pada ana tentang sifat teman kepada anak karena ingin bermuamalah. Jadi bertanyalah pada ana tanpa sadar ana memberikan informasi tentang sifat teman tersebut yang negatif dan ada positifnya. Baru ana sadar kalau sudah melakukan ghibah. Apa yang harus ana lakukan sekarang? Syukron atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya Ustaz, masih sejalan dari Muhammad dari Soe NTT. Afwan Ustaz, ana mau tanya satu kondisi, ada teman yang minta solusi karena rumah tangga sedang dalam keadaan kurang baik. Apakah termasuk menggibah teman tersebut jika saya menceritakan kondisi rumah tangga teman tersebut kepada orang lain dengan tujuan mencari solusi yang lebih baik? Syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa ghibah itu sebagaimana Nabi sendiri yang memberikan definisi ketika ditanya, "Mal ghibatu ya Rasulullah?" Apa itu ghibah itu? Ghibah itu apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzikraka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan tentang saudara yang kalau cerita itu sampai kepada saudaramu dia nggak suka. Lihat, sebenarnya kalimat ini mengkhawatirkan karena kalimat ini mutlak. Baik yang kita bicarakan adalah kebaikan ataupun yang kita bicarakan keburukan, kalau dia nggak suka itu disebut ghibah masalahnya. Walaupun umumnya ghibah itu kan identik dengan perkara menjelek-jelekan. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membagi ghibah itu kepada 3. Pertama al-ghibah, yang kedua al-buhtan, yang ketiga al-ifku. Adapun ghibah ma'ruf, dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia tidak suka. Adapun buhtan adalah kedustaan. Kita bicarakan orang lain tapi apa yang kita bicarakan tidak ada pada dia. Kita berdusta atas nama dia. Dan ini 2 kali lipat. Kenapa? Pertama, ghibah, yang kedua berdusta. Ya. Kemudian yang ketiga al-ifku. Berita kaleng dari luar yang belum tentu benar, dan berita ini menjelek-jelekan saudaranya, kemudian kita ikut pula menjelek-jelekan saudara kita karena hanya mendengar berita. Maka ini al-ifku. Lebih berat lagi, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah orang itu dikatakan melakukan dosa ketika dia berbicara apapun yang dia dengar tanpa disering dari orang lain. Maka 3-tiganya dianggap ghibah. Lah apa yang kemudian Anda tanyakan kepada saya tentang pandangan orang terhadap Anda? Tiba-tiba Anda bercerita orang lain dan menjelaskan keburukannya dan juga positifnya. Apakah termasuk ghibah? Ya, termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Karena ghibah yang dibolehkan itu, memang tidak semua ghibah diharamkan. Tidak, ada juga ghibah yang dibolehkan. Seperti seseorang yang datang kepada hakim ingin menyelesaikan masalahnya, atau suami istri datang kepada hakim akhirnya menceritakan keburukan suami atau istri kepada suami atau sebaliknya, supaya hakim jelas apa masalahnya. Kalau dalam hal seperti itu boleh. Atau yang kedua, Anda mempelajari ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, ya. Atau yang ketiga, Anda li ta'rif, hanya sekedar ingin mengenal, mencari orang, kalau tidak disebut aibnya nggak tahu. Seperti umpamanya Anda mencari maaf, orang namanya Selamat umpamanya. Di kampung itu banyak orang namanya Selamat, tetapi yang pincang itu satu, dan Anda katakan itu loh Selamat yang pincang. Boleh untuk ditarif, ya. Ataupun karena maksiat terang-terangan yang dilakukan, seperti kita nasihati anak kita, nak jangan seperti si Anu itu perampok, Anu itu begini. Ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Tapi umumnya ghibah tidak boleh. Tidak boleh Anda menggibah seperti itu. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda membersihkan nama dia. Sebagaimana Anda telah memburuk-burukan dia, maka Anda harus membersihkan dia.
meminta maaf, kemudian membersihkan namanya, kemudian Anda harus memuji dia di hadapan orang yang Anda buruk-burukan. Umpamanya Anda bergibah di hadapan 10 orang, maka Anda harus panggil 10 orang itu. Kemudian Anda cabut kata-katanya, kemudian Anda pujilah orang yang pernah Anda ghibah. Kalau tidak, maka ghibah itu bagian daripada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mendapatkan keikhlasan orang yang Anda ghibahi. Dan kalau tidak di dunia diselesaikan, maka Anda akan menjadi orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Wallahu a'lam.